buat kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang model dan arsitektur e-government. Ya. Nah, model dan arsitektur e-government ini ya sangat penting. Seperti apa yang saya jelaskan minggu lalu bahwa untuk meningkatkan pemberian layanan publik dan memastikan operasi pemerintah yang efisien. Ya. Nah, integrasi teknologi canggih seperti LLM gitu ya, Large Language Model, kemudian ada Enterprise Architecture, kemudian ada Knowledge Graph ya. Nah, ini akan memainkan peran penting dalam membentuk sistem e-government ini. Teknologi ini membantu dalam mengatasi tantangan yang kompleks gitu ya. Dan skalabilitas yang dihadapi oleh sistem e-government. Nah, sementara juga kita akan memastikan bahwa transparansi dan standar etika. Nah, bagian yang menyelidiki kontribusi dan kerja spesifik yang diusulkan dalam konteks arsitektur e-government itu ada beberapa hal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya ada arsitektur modular yang dapat nanti memproduksi atau mengintegrasikan LLM tadi ya, large language modelnya. Nah, yang LLM ini adalah untuk dapat meningkatkan pengiriman layanan melalui proses yang yang cukup canggih gitu ya. Nah, kemudian ada IA ya. Nah, itu juga untuk menyelaraskan antara aplikasi dan e-government. Nah, pada eh, pada agenda pada pertemuan yang kedua ini adalah yaitu tentang bagaimana model implementasi e-government ya. Nah, kemudian ada komponen dan infrastruktur teknologi e-government. Jadi di samping software itu harus ada juga hardware-nya. Nah, seperti apa yang saya jelaskan minggu lalu bahwa eh, ada 4 model yang bisa diimplementasikan di dalam e-government. Nah, yaitu ada four-stage model e-government, ada model maturity UN, ini adalah United ya, Nation, dan tahapan kemajuan e-government. Kemudian ada model lain, ENLI, dalam mengembangkan sistem e-government. Kemudian ada model transformasi digital dalam administrasi publik, karena tidak bisa terlepas ya antara model transformasi digital dengan administrasi publik. Kemudian nanti komponen dan infrastruktur apa saja atau teknologi yang mendukung daripada e-government ya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Next. Nah, model yang pertama yaitu tentang four stake model e-government. Nah, four stake model e-government ini adalah merupakan suatu model bertahap dalam implementasi layanan pemerintah berbasis elektronik. Jadi, uh, four stake model e-government ini adalah menggambarkan bagaimana e-government berkembang dari tahap awal ya, misalkan nanti tentang kehadiran online ya, hingga tahap integrasi penuh ya.
di mana layanan publik dapat diakses secara terpadu. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, tahapan ini ada 4 tahap. Ya. Misalkan nanti ada presensi atau kehadiran online. Nah, tahap ini merupakan pada tahap ini adalah merupakan tahap yang paling awal, ya, langkah paling awal dari digitalisasi pemerintah. Nah, di mana pemerintah mulai menghadirkan, gitu ya, mulai menghadirkan informasi secara online melalui situs web resmi. Nah, namun apa yang terjadi di sini? Nah, interaksi yang masih sangat terbatas, ya, dan layanan yang diberikan hanya bersifat satu arah. Nah, contohnya kalau kehadiran online itu kan eh, em, tahap awal gitu ya. Jadi kehadiran online itu bersifatnya satu arah. Nah, presensi atau kehadiran online ini ciri-cirinya apa? Ya, pemerintah sini adalah memiliki situs web yang statis yang menampilkan informasi dasar seperti profil apa namanya profil lembaga, kemudian peraturan, berita dan pengumuman-pengumuman seperti web profile seperti biasanya gitu ya. Nah, tidak ada layanan interaktif ya atau di dalam kalau kita mengatakan di dalam web itu adalah webnya masih eh, statis gitu, bukan dinamis gitu kan. Nah, artinya bahwa nanti kalau webnya itu statis berarti belum ada interaksi antara web dengan pengguna. Nah, yang pada saat eh, tahap pertama ini pengguna hanya bisa membaca informasi yang disediakan. Nah, tentunya pada tahap ini mempunyai tujuan utama, ya, yaitu meningkatkan transparansi dan akses aksesibilitas daripada informasi yang diberikan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah situs web pemerintah yang menyediakan informasi tentang kebijakan publik, kemudian agenda pemerintah, ya, kontak instansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahap berikutnya, ya, tahap pertama ini yang tadi saya katakan presensi atau kehadiran online ini maksudnya bukan contoh ini tahap pertama ini kehadiran online itu yang memulai untuk situs pemerintah membuat situs yang hanya menampilkan informasi-informasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada interaksi, ya, interaksi. Nah, pada tahap inilah pemerintah mulai membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, ya. Nah, di sini warga dapat mengirimkan pertanyaan, terus memberikan umpan balik, ya, atau mencari informasi lanjut sebagai saluran digital. Nah, ciri-cirinya apa pada eh, apa namanya pada tahap interaksi ini? Nah, ciri-cirinya kalau tadi hanya satu arah gitu ya. Nah, pada tahap interaksi interaksi ini, maka ciri-cirinya adalah portal layanan publik memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah melalui misalkan email, ya, formulir online atau chatbot, ya. Nah, kemudian, nah, fitur pencarian bisa juga ditambahkan, ya. Jadi itu ada untuk fitur pencarian, ya, di mana masyarakat bisa menemukan informasi yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kalau Bapak teman-teman yang di sini kan sudah pada bekerja ya, sudah tahu lah bagaimana fitur pencarian ini selalu ada di dalam website gitu ya. Nah, kemudian memulai tersedia layanan pengaduan atau konsultasi online terkait kebijakan dan layanan publik. Nah, contohnya apa yang sudah ada yaitu portal pengaduan online seperti lapor ya di Indonesia dan lain sebagainya lah. Banyak kalau di UPN itu ada lapor apa ya lapor apa gitu ya ada di UPN.
Nah, lain dengan halnya tahap interaksi, ini ada yang ketiga adalah ada tahap transaksi. Nah, pada tahap ini merupakan suatu lompatan yang signifikan ya dalam e-government bahwa pemerintah mulai menyediakan layanan memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara digital, secara aman dan efisien. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya layanan publik yang dapat diakses di perusahaan lain, contohnya apa? Pembayaran pajak, pengajuan izin, ya pendaftaran layanan sosial. Nah, ini sudah ada transaksi di situ. Kalau tadi kan ada interaktif, hanya mencari, proses pencarian, tetapi di sini sudah ada yang namanya layanan gitu ya. Nah, jadi di sini pada pada tahap transaction ini atau tahap transaksi ini sistem mulai mengadopsi teknologi keamanan ya seperti enkripsi data, ya autentikasi pengguna ya. Nah, kalau kita lihat contohnya ini kan saya berikan contoh misalkan pada saat kita melakukan transaksi harus scan wajah dan lain sebagainya. Nah, ciri yang lainnya pada saat proses transaksi ini adalah apa? Yaitu masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintah untuk melakukan layanan tertentu. Gitu, ya. Nah, kemudian eh, contoh tadi sudah saya berikan ya seperti pajak ya, e-filing, e-billing dan lain sebagainya. Kemudian ada integrasi, ya integration. Ya, tahap tahap tertinggi dari model e-government adalah ketika pemerintah sudah mengintegrasikan seluruh teknologi secara menyeluruh, ya, yang memungkinkan layanan lintas lembaga yang lebih efisien. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya sistem integrasi kependudukan yang memungkinkan berbagai lembaga menggunakan data ektp. Nah, sekarang perbankan semua sudah eh, ya banyak ya bukan semua ya banyak sudah menggabung dengan ektp. Nah, kita menggunakan ektp itu nah di sini ada kelemahannya sedikit ya. Kelemahannya itu pada saat KTP yang di pusat kita sudah perbaiki dan perbankan masih masih belum mengupdate, maka ektp lama itu akan masih terrekod di situ gitu. Nah, ciri-cirinya adalah sistem informasi berbagai instansi sudah terhubung ya, sudah saling berbagi data. Nah, kemudian eh, masyarakat hanya perlu sekali login atau satu identitas digital atau kita sebut dengan SSO gitu ya, single sign on gitu ya. Nah, jadi dari dari four stage model ini ya di empat langkah di dalam e-government ini ya menunjukkan bagaimana pemerintah berbasis digital berkembang dari sekedar menyediakan informasi menjadi sistem yang terintegrasi dan efisien. Nah, pada tahapan ini membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi, kemudian eh, keterjangkauan dan efektivitas layanan publik. Nah, itu dan istilahnya adalah mendukung transformasi digital di pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, eh, nah yaitu model maturity dari PBB ya dan tahap kemajuan e-government. Nah, PBB ya mengembangkan yang disebut dengan model maturity UN gitu ya. Nah, ini untuk mengukur tingkat perkembangan e-government daripada suatu negara.
Jadi e-government suatu negara seperti apa sih gitu ya. Namun di sini memang perlu kehati-hatian nantinya ya. Nah, model ini terdiri dari beberapa tahapan yang mencerminkan evolusi, ya, yang mencerminkan evolusi layanan pemerintah digital, gitu ya. Mulai sekedar menyediakan informasi hingga integrasi sistem yang canggih dan berorientasi pada pelayanan publik yang efisien. Nah, tahap pertama itu adalah eh, tahap awal atau emerging gitu ya. Ya, jadi pada tahap ini yang merupakan langkah pertama dalam pengembangan e-government. Nah, di mana pemerintah mulai menghadirkan situs web untuk menyediakan informasi dasar kepada masyarakat. Nah, beda dengan model tadi gitu ya. Nah, namun layanan yang tersedia masih terbatas dan tidak ada fitur yang interaktif. Nah, itu kategori yang pertama. Nah, seperti tadi di pembahasan for stake tadi bahwa eh, yang tahap awal tadi ya. Nah, ini situs di web-web itu biasanya adalah hanya satu arah. Tetapi kalau kalau kita bandingkan dengan model eh, yang dari PBB ini, nah situs web pemerintah berisi informasi statis, ya. Ada situs organisasi, berita resmi, dan sebenarnya sama saja ya, sama saja. Nah, kemudian ada enhance ya, atau ditingkatkan. Nah, pada tahap ini informasi yang disediakan oleh pemerintah sudah menjadi lebih dinamis dan tersedia berbagai format digital. Ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya bahwa informasi terstruktur dan dapat diakses dalam berbagai bahasa. Nah, kita lihat misalkan di websitenya apa namanya di websitenya Fasilkom gitu ya. Nah, itu udah ada beberapa fitur-fitur uh, yang basisnya adalah berbagai bahasa, terutama bahasa Indonesia, bahasa-bahasa PBB gitu ya. Nah, pemerintah juga menyediakan data dalam bentuk PDF ya, ada PDF, ada video, ada grafik gitu ya. Nah, kemudian ciri yang lainnya adalah pengguna dapat mencari informasi menggunakan fitur pencarian yang lebih baik. Contohnya apa? Ya, di web pemerintah itu kita bisa mendownload apa namanya? Kita bisa mendownload misalkan peraturan pemerintah gitu ya. Nah, kita bisa download ya. Nah, kemudian ada transaksional ya, transaksional. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi bahwa di sini juga ada transaksional ya dalam bentuk nanti pemerintah mulai di mana masyarakat mulai mendapat interaksi langsung dengan pemerintah melalui layanan online. Nah, sama saja seperti yang tadi bahwa ciri-cirinya adalah portal layanan memungkinkan transaksi secara online. Kemudian sistem keamanan di sini di transaksional pastinya harus sudah apa uh, dilindungi gitu ya. Keamanan apa data itu sudah selalu dilindungi, jangan sampai apa terjadi kebocoran data. Nah, kemudian adanya layanan komunikasi online seperti chatbot ya, kemudian live chat ya. Nah, itu untuk membantu daripada pengguna. Nah, ciri yang lainnya adalah warga tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk melakukan banyak layanan administrasi. Nah, sekarang apa contohnya adalah di sini contohnya adalah e-filing ya atau pajak online. Nah, aplikasi pemerintah tentang pengurusan administrasi kependudukan,
dan lain sebagainya. Ciri kembangan daripada e-government ya adalah connected gitu ya. Nah, di mana seluruh sistem ya artinya seluruh sistem pemerintahan telah terintegrasi dan ya, boleh rekam. Ya, tadi mohon maaf tadi ada sedikit ini ya. Nah, kemudian data berbasis AI dan big data itu sudah ada gitu ya. Nah, seperti contohnya sistem pemerintahan di Estonia gitu ya, di mana warga mengakses semua layanan publik dalam satu ID digital. Ya, Govtex Singapura juga ya. Nah, tapi kita belum 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 inilah ya, belum belum masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, kemudian ada model lain dan Lee. Ya. Nah, ada model lain dan Lee dalam pengembangan sistem government. Nah, model ini ya salah satu model ini menjelaskan bagaimana perkembangan sistem e-government secara bertahap. Nah, model ini juga terdiri dari 4 tahap utama ya. Nah, yang pertama yaitu beda dengan model yang lainnya bahwa yang pertama ini adalah katalogisasi informasi atau cataloging ya. Nah, ini tahap awal dalam mengembangkan e-government di mana pemerintah mulai menyediakan informasi dasar secara digital. Sebenarnya sama saja ya yang dengan yang dua dua model tadi gitu ya. Nah, mungkin di sini penamaan ya. Jadi ciri-cirinya sama seperti yang model-model lain bahwa situs web pemerintah menampilkan informasi dasar seperti ada struktur organisasi, kebijakan, dan kontak instansi. Nah, kemudian pada tahap kedua ini ada transaction, ya. Bahwa pada tahap ini layanan interaktif mulai diperkenalkan. Nah, sehingga ada transaksi. Ciri-cirinya hampir sama ya dengan yang tadi itu bahwa layanan publik berbasis online mulai diterapkan, kemudian sistem autentikasi, ya komunikasi antar warga menjadi lebih efektif. Ya. Nah, kemudian ada vertical integration, ya, atau integrasi vertikal. Nah, pada tahap ini menandai apa? Ada integrasi sistem dari satu sektor pemerintah. Artinya bahwa layanan dalam satu bidang tertentu mulai terhubung dan berbagi data secara efisien. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah sistem dalam sektor pemerintahan, ya, pajak, kependudukan, ya sama aja dengan tadi ya. Contohnya itu ya. Nah, kemudian data dikumpulkan di berbagai tingkat pemerintah dan dapat diakses lebih cepat dan efisien gitu ya. Nah, next model transfer kemudian ada model transformasi digital dan administrasi publik ya. Nah, pada model ini ya proses beradaptasi proses adaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi ya transparansi dan efektivitas layanan ya.
Nah, model ini biasanya terdiri dari beberapa tahap yang mencerminkan evolusi dari sekedar mengubah dokumen fisik ke format digital hingga penerapan inovasi digital secara menyeluruh dalam e-government ini atau dalam sistem pemerintahan. Nah, apa saja uh, tahap di dalam model apa tadi model transformasi digital ya. Nah, yang pertama adalah digitalisasi dokumen. Nah, tahap pertama yaitu digitalisasi, yaitu proses mengubah dokumen dan data fisik menjadi format digital. Nah, pada era saat ini ya itu terjadi efisiensi gitu. Bagaimana melakukan perubahan dari dokumen fisik menjadi digital. Tetapi ada beberapa yang masih membutuhkan dokumen fisik, tidak bisa dilepas secara apa namanya, secara general bahwa ini sudah tidak bisa menggunakan secara fisik, tetapi kita bisa melihat satu persatu. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya adalah berkas fisik itu sudah dibentuk dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar dan lain sebagainya lah. Ya. Kemudian informasi masih bersifat statis. Kenapa? Ya, ya itu malah tahap untuk digitalisasi saja. Ya, penyimpanan dokumen menjadi lebih efisien. Ya, ya kemudian proses kedua adalah kalau tadi digitalisasi dokumen, ini adalah digitalisasi proses. Nah, prosesnya sekarang ya, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses bisnis dalam administrasi publik. Contoh, contoh dulu ya, contoh dulu sistem EKTP menggantikan pencatatan manual kependudukan dengan sistem database yang terpusat. Kemudian penggunaan sistem e-office misalkan dalam pemerintah untuk surat menyurat. Ya, jadi lebih memungkinkan untuk mempercepat. Nah, ciri-cirinya yaitu dapat berupa sistem elektronik ya dari proses manual eh, menjadi yang lebih digital gitu. Nah, untuk layanan publik pada proses digitalisasi proses ini sudah mulai disediakan secara online walaupun meskipun tidak belum terintegrasi penuh. Kemudian yang ketiga adalah digital transformation ya. Nah, tahap terakhir dan paling kompleks dalam digital transformasi uh, memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan teknologi seperti big data, uh, artificial intelligence ya, kemudian blockchain, ada IoT ya. Nah, contohnya apa? Ya, sistem administrasi ini saya cuma membaca ya, apakah benar atau tidak kita belum belum tahu ya bahwa di sistemnya pemerintahan di Estonia itu memungkinkan warga mengakses semua layanan publik dalam platform satu platform digital. Ya, kalau di GovTech Singapura itu juga menggunakan AI untuk meningkatkan layanan publik secara otomatis. Jadi kesimpulannya adalah pada transformasi digital ini dalam administrasi publik ini membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transformasi layanan publik. Ya. Nah, perkembangan dari digitalization ini hingga digital transformation mencerminkan bahwa bagaimana teknologi dapat
digunakan untuk mengoptimalkan proses administrasi dan meningkatkan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Nah, next. Nah, di sini ada komponen dan infrastruktur teknologi e-government. Ya, nah, saya singkat saja menjelaskan, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut ya. Nah, komponen dan infrastruktur teknologi e-government ini ya, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah agar implementasi e-government berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini diperlukan infrastruktur teknologi yang kuat. Ya. Nah, beberapa pendukung dari e-government ini adalah misalkan ada data center dan cloud computing gitu ya dalam pemerintahan digital. Nah, data center ini memang menjadi pusat penyimpanan. Ya. Kemudian sama saja dengan data center, cloud computing juga memungkinkan untuk memberikan layanan yang lebih fleksibel, efisien dan scalable ya. Nah, kemudian contoh penerapannya eh, ya pada pemerintahannya seperti e-government cloud gitu ya, G-Cloud. Ya, next. Nah, yang kedua adalah digital identity and electronic ID. Jadi eKTP gitu ya. Melakukan identifikasi secara apa digital gitu ya. Nah, kemudian next. Nah, kemudian ada single side on. Nah, ini kita juga ya teman-teman yang sudah pekerja gitu ya, ini seperti Mas Fajar. Nah, seperti Mas Fajar ini kan sudah di UPN juga ada SSU-nya ya. Nah, jadi ini adalah mempunyai keuntungan memudahkan layanan digital gitu ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Kemudian ada big data dan AI dalam administrasi publik tadi ya. Nah, bagaimana menerapkan AI dalam otomatisasi pelayanan publik. Nah, kalau sekarang ini misalkan di UPN, ya terutama di tempatnya Mas Fajar, nah yang di pihak KPK bahwa itu masih belum melibatkan AI dalam uh, otomatisasi pelayanan mahasiswa misalkan gitu ya. Nah, nanti di sini bisa Mas Fajar bisa mengeksplor sedikit bagaimana caranya bisa menambahkan AI ini di dalam melayani mahasiswa secara tanpa ada campur tangan daripada karyawan seperti itu. Nah, uh, dengan menerapkan model implementasi yang tepat dalam membangun infrastruktur teknologi yang andal, e-government dapat meningkatkan efisiensi, kemudian transparansi dan kualitas layanan publik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum uh, saya cukupkan, maka ini saya akan berikan sedikit bagaimana teman-teman bisa mencari ya tugas teman-teman adalah mencari paper yang berhubungan dengan e-government ini. Yang akan coba saya demokan ya. Nah, sini saya coba share screen ya. Nah, ini saya menggunakan apa ini si space untuk mencari
eh, paper yang berhubungan dengan e-government ya. Nah, ini ada e-government model dan arsitektur. Ini adalah kata kuncinya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat ada beberapa paper. Ya, ini ada paper satu tentang apa namanya, enhancing e-government service through state of the art ya, modular and reproducible arsitektur overlap language model. Nah, jadi kalau kita lihat makalah ini ya, nah ini makalahnya ya, ini ada apa namanya, ada abstraknya. Nah, dengan menggunakan Swiss Space ini, maka kita bisa melihat ya. Nah, makalah ini mengusulkan tentang arsitektur modular ya, dan dapat diproduksi untuk layanan e-government berdasarkan RAG dan LMM ya, seperti apa yang tadi saya katakan. Nah, arsitektur ini menekankan skabel, skabel, skalabilitas, kemudian transparansi dan standar etika. Nah, kemudian ini memungkinkan jadi ini mohon maaf nih, saya pakai dua laptop ya, jadi mungkin kameranya. Nah, jadi dengan memanfaatkan beberapa metode di sini, maka uh, kita akan bisa memberikan integrasi secara luas. Nah, ini kemudian ada beberapa jurnal lagi yang terkait dengan e-government, ya, terutama yang berhubungan dengan apa namanya, yang berhubungan dengan bab 2 ini ya. Nah, ini ada yang ketiga, nah, ini yang keempat, sampai ini ada 10 ya, yang kita dapatkan. Ya, nanti salah satunya adalah teman-teman akan mencari juga besok di minggu depan teman-teman akan saya suruh menjelaskan untuk teman-teman mencari dan menjelaskan satu paper yang terkait dengan bab 2 ini. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Ya, nanti teman-teman untuk minggu depan teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut tentang paper yang terkait dengan e-government, e-government model dan arsitekturnya. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.